Kami umatmu, kami umatmu berkumpul, bersujud menyembah, naikkan doa kami di hadapan tahta-Mu. Kami nyatakan Kau Tuhan atas Indonesia, atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. kami serukan, Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagimu Yesus. bagimu Yesus. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari bagi berdiri bersama-sama. Kami umatmu berkumpul. Kami nyatakan, Kami nyatakan Kau Tuhan atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. kami serukan, Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan. kami serukan, Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagimu Yesus. Ini doa kami bagi Indonesia, berbalik dari
angkat tanganmu. Mohon doamu bagi bangsa ini. Nyatakanlah kebesaranmu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia. Bagimu, Semua tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. berilah semua, saksikan dengan bergerak maju, bukan hanya berada, kobarkan semangat, jangan bergerak, bukti letakkan bagi jiwa-jiwa, merah penebusanmu dari nubuatan, putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri. Kami kan berjuang dan jangan menyerah, bahkan bagi keselamatanmu hingga sebelum berseru melihatkanmu. Aku siapa? Yesus Tuhan atas merah putih. Marilah semua sintingkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berlangkah, kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti letaknya bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu dari nubuatan, putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri. Kami kan berjuang dan takkan menyerah, bahkan bagi keselamatanmu hingga sebelum berseru suaranya mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Mari semua lambaikan tangan bersama-sama semuanya. Kami kan berjuang dan takkan menyerah, bahkan bagi keselamatanmu hingga sebelum berseru marilah mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan
langkung sugih ing samubarang isining bumi. Pramila perlu kaolah kanthi sae supados boten wonten malih papan panggenan ingkang kekirangan toya lan listrik. Beta mau Indonesia nanti menjadi negara teladan bagi negara-negara di dunia. Tambah banyak orang Indonesia mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi yang ada lagi penjahat, koruptor, dan teroris. Tuhan lebih memberkati Indonesia dengan lebih melimpah. I want foreign tourists to feel proud when traveling to Indonesia because there are many world-class tourist attractions throughout the country. Abi hoyong Indonesia kapayuna eueuh maju. Sapa harapan untuk Indonesia bisa menjadi negara yang mampu untuk mempertahankan depo budaya dan juga Indonesia menjadi negara yang mandiri yang mampu untuk mengelola depo hasil bumi, hutan, kayu-kayu dan sebagainya untuk keperluan negara ini sendiri, dan itu lahir dari generasi Indonesia sendiri. Aku bermimpi negara Indonesia menjadi lebih kuat karena persatuannya. Orang tidak dianggap lebih rendah karena beda suku. Indonesia pitados Gusti Yesus. Terlihat tersirat di raut wajahku, di kau rasa melukai isi hatimu. Mereka yang buta indahnya negerimu, habis kata kau yakinkan mereka. Jangan ragu, mungkin mereka belum tersadar keindahan kita luas tersebar. Jangan lelah, pastikan tetap untuk percaya, hanya untuk Indonesia. Janganlah pernah menyerah, walau saat ini berat terasa di hati. Percayalah, kita bisa, kita untuk Indonesia. Berjuanglah demi cinta, bersama berdiri, kau takkan pernah sendiri. Sampai nanti percaya kita selamanya. Terlihat tersirat di raut wajahmu, di kau rasa melukai isi hatimu. Mereka yang buta indahnya negerimu, habis kata kau yakinkan mereka. Jangan ragu, mungkin mereka belum tersadar keindahan kita luas tersebar. Jangan lelah, pastikan tetap untuk percaya, hanya untuk Indonesia.
Walau saat ini berat terasa di hati, percayalah kita bisa, kita untuk Indonesia. Berjuanglah demi cinta, bersama berdiri, kau takkan pernah sendiri. Sampai nanti berjaya kita selamanya. Mereka belum tersadar, kendaraan kita luas tersebar. Jangan lelah, pastikan tetap untuk percaya. Hanya untuk Indonesia. Janganlah sama-sama katakan kita bisa, kita untuk Indonesia. Berjuanglah demi cinta, bersama kami berdiri, bersama berdiri. Percaya kita selamanya. Cara kami menyembahmu, kami angkat tangan dalam satu hati, kami menyembahmu, tinggikan namamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kami dalam kasih yang abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kami ini milik-Mu.
Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Love and unity. That's the way we worship you. That's the way We worship you are God. and now we lift up and we lift up our hands in one accord. We want to worship you and lift your name on high. Just because you are, just because you are our God. To you, Jesus, we belong. So sing a song in love, in your love, eternal love. Just because you are our God. To you, Jesus, we belong. So sing a song in love, in your love, eternal love. Just because you are our God, to you, Jesus, we belong. So sing a song in love, in your love, eternal love. Just because you are our God, to you, Jesus, we belong. So sing a song in love, in your love. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Aku berharap agar Indonesia menjadi negara yang maju dan terdepan dalam perkembangan teknologi ruang angkasa. Saya bermimpi putra-putri Indonesia menjadi juara di Olimpiade Sains supaya saya bangga saat menontonnya di televisi. Kita harapan untuk Indonesia bisa lebih maju dan bebas dari narkoba. Dan orang generasi bisa menjadi berkat untuk Indonesia. Waktu hanya colukun wahibang ini wifi kak hyong kak orang ocai kak gau. Aku percaya orang-orang di Indonesia lebih cerdas dari bangsa-bangsa lain. Di tahun-tahun yang akan datang, di kota-kota yang besar di Indonesia akan mempunyai MRT dan jalan-jalan yang tidak macet.
Tuhan Maha Kuasa, bagi saya memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Negeri yang indah dan penuh dengan kekayaan alamnya, memiliki beragam suku dan bahasa. Terima kasih Tuhan atas negeri ini. Aku percaya kemuliaan Tuhan melimpah atas negeri ini. Aku percaya damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa ini. Aku percaya roh yang takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi malapetaka. Aku percaya bangsa ini menjadi bangsa yang berdoa. Aku percaya Tuhan akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Aku percaya Indonesia akan menjadi berkat dan teladan untuk bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan atas Indonesia. Indonesia yang selalu penuh dengan terang kemuliaan-Mu. Indonesia, aku cinta Indonesia. Indonesia selalu di hatiku. Indonesia selalu di doaku. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia di hatiku. Indonesia di hatiku. Indonesia di hatiku. Indonesia di hatiku. Indonesia di hati orang. Nan Indonesia nasi kire. Wanakam. Holong rohaku tu Indonesia. Horas. Indonesia di sapu hati. Indonesia di hatiku. Mari jemaat kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Minta kepada Tuhan hatinya di hidup kita pagi ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat
kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu, biar kami boleh melihat bangsa ini seperti Engkau melihatnya. Dan biar hati kami dipenuhi kerinduan untuk melihat Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Mari semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, urapi kami ya Tuhan. Haleluya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama, hatiku rindu. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah negeriku Indonesia. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Mari katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Amin.
Katakan hatiku, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Oh, katakan ku berdoa ya Tuhan, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan sayang orang Indonesia. Tuhan akan pakai orang-orang Indonesia. Beri tepuk tangan yang percaya, sorak-sorai kemenangan. Glory, glory to Jesus, glory to the Lord. Hallelujah. Come on Lord, come and pour your anointing upon our nation. Come and pour your anointing. Curahkan urapan-Mu atas bangsa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah Tuhan. Haleluya. 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 Kami bisa merasakan terjadi sebuah pergeseran di dalam alam roh di bangsa kami sejak tahun ini. Kami percaya the greater things are yet to come. Hal-hal yang lebih besar akan terjadi. Tuhan, pakai hidup kami dan iman kami dan air mata kami sebagai benih. Pakai bangsa dan negeri kami secara luar biasa, bukan untuk nasionalisme Tuhan, tapi untuk tujuan Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan sorga. Tilik Indonesia, bangkitkan umat yang layak di sini, dan biar setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Yesus adalah Tuhan. Hingga suatu hari dalam kekekalan di sorga akan banyak orang-orang Indonesia. Karena kami yang menangisi jiwa-jiwa ini. Karena kami percaya Tuhan punya rencana atas negeri ini. Hingga suatu hari di sorga kelak Tuhan, ketika bumi dan langit lenyap ya Tuhan, kita akan melihat, Engkau akan menemukan begitu banyak orang-orang Indonesia, segala suku, bahasa, dan bangsa, sujud menyembah di kaki raja di atas segala raja pada waktu pernikahan anak domba. We claim our nation for eternity. Kami klaim bangsa kami untuk kekekalan. We claim our people for greatness. Kami klaim ya Tuhan, bangsa kami untuk perkara-perkara ilahi. Makasih Tuhan. This is holy ground. Indonesia is open for your gospel. Indonesia is open for your spirit and for your truth. Makasih Tuhan Yesus. Berbicara, bersabdalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus, bejana yang tidak layak ini. Kau sucikan, murnikan hingga bisa menyampaikan. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya tidak perlu sebut satu persatu yang live streaming. Coba lihat sebanyak ini. Halo semuanya. Tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Kita langsung ke firman-Nya. Hari ini tentunya kita tahu sebuah album diluncurkan. Sesungguhnya bukan sebuah album yang diluncurkan, tapi sebuah kasih. Sebuah beban. There's a divine burden for our nation. Ada sebuah beban ilahi bagi bangsa ini.
Dan gereja harus menjadi yang pertama menangkap isi hati Allah. Kitalah tiang awan, tiang apinya. Kitalah terang dan garamnya. Dan lagu-lagu tadi sepanjang kebaktian ini adalah lagu-lagu dari album ini. Tahu nggak saudara, lagu-lagu ini diciptakan yang di dalam album ini total ada 13, sebagian besar adalah lagu-lagu ciptaan kita sendiri, Gereja Mawar Sharon, dan termasuk arrangementnya in-house dari Gereja Mawar Sharon sendiri. Tuhan memberkati kita dengan kreativitas. Praise the Lord. Dan juga tadi anak-anak di video klip yang Anda saksikan tadi itu, dari Manado, Ambon, bahkan yang India, ya, itu semua anak-anak jemaat kita dari Sabang sampai Merauke. Ya, mereka berbicara bahasa yang berbeda-beda, Torang, yang bahasa daerah, semuanya satu. Kita cinta Indonesia untuk Tuhan, ya, dan kita bersyukur gereja kita dari ujung ke ujung semuanya tahu perannya di negeri ini. Kita berdiri bagi bangsa ini untuk kebangunan rohani yang percaya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Praise the name of God. Haleluya. Saya beri judul khotbah saya hari ini sesuai dengan albumnya Indonesia di Hatiku. Sebuah nubuatan. Ya, nubuatan bagi bangsa ini. Ada 1-2 pelajaran firman, lalu ada 5 nubuatan spesifik tentang Indonesia yang saya mau sampaikan ke seluruh gereja kita, dari ujung ke ujung, dari Medan, dari Sabang sampai Merauke. Saya mau sampaikan pesan hati Tuhan. Kita buka sama-sama terlebih dahulu, Yesaya 60. Saya pulang ke tanah air 1 hari meninggalkan Kanada, 1 hari setelah riot atau kerusuhan terjadi. Saya bisa cancel sebenarnya. 14 Mei 1998. Saya pulangnya sebelum itu bertahun-tahun setelah sebelum itu. Yakni pada waktu saya pertama kali lahir baru, ada satu grup dari Indonesia. Mereka adalah band atau mereka adalah grup nyanyi, singer semuanya. Datang ke situ, menyanyikan sebuah lagu yang menjamah hatiku. Yang membuat saya pulang ke Indonesia, sebuah album zaman itu belum ada CD, baru kaset pita. Indonesia Bagi Kemuliaanmu. Lagunya juga ada di dalam sini, diciptakan oleh Ibu Julita Manik. Waktu saya dengar lagu itu, saya langsung tahu bahwa saya harus pulang ke tanah air. Kanada, Barat, bukanlah tempat saya. Saya harus pulang ke rumah untuk membangun negeri ini. Lalu suatu hari ketika sedang berdoa sendirian, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Belum ada gereja setelah itu, secara signifikan meluncurkan sebuah album yang mengetuk hati orang Indonesia untuk berdoa bagi negeri mereka. Atau untuk tahu secara sengaja bagaimana kita berperan di dalamnya untuk Allah. Saya tersentak. Makanya saya kumpulkan tim, saya beritahu harus dibikin sebuah album. Ini bukan album, ini sebuah nubuatan seperti Nabi bersabda. Akan berbicara ke orang Indonesia di dalam negeri. Kadang-kadang kita lupa seperti si sulung di Lukas 15. Kita berada di rumah Bapak, tapi kita terhilang di sana. Kadang-kadang kita di sini, tapi nggak mengerti mengapa kita dilahirkan di sini, mengapa hari ini kita bekerja di sini. Kita nggak paham maksud Tuhan. Tapi juga untuk orang Indonesia di luar negeri. Saya tahu live streaming sekarang ini disaksikan oleh orang-orang Indonesia, jemaat Mawar Sharon sampai ke seluruh pelosok bumi. Saya tahu itu waktu saya ke luar negeri pelayanan, disapa oleh jemaat sendiri. Saya jemaat Mawar Sharon di Sapporo, bayangkan, begitu jauh nggak ada gereja. Dia berkata, saya live streaming. Saya mau beritahu kepada Anda, ada pesan Tuhan bagimu hari ini. Dengarkan baik-baik, ada nubuatan. Saya tahu ini bukan sebuah album, ini sebuah nubuatan. Saya pernah sekali, sebelum ini terjadi, saya berada di Taiwan, karena pelayanan kami di sana juga berkembang dan betul-betul established. Ada band-band musik di situ yang merupakan anak-anak rohani saya. Saya beritahu sama mereka, bahkan di sebuah publishing house saya beritahu, kenapa Taiwan tidak pernah meluncurkan sebuah album untuk mendoakan bagi bangsa dan negerinya. Pada waktu Taiwan lagi mengalami krisis identitas, di PBB tidak diakui sebagai bangsa gara-gara China. Saya beritahu, munculkan sebuah lagu, kalian nggak pernah punya lagu sendiri. Semuanya selalu terjemahan dari sini, terjemahan dari Amerika, Australia. Saya bilang, munculkan produk Taiwan sendiri. Nyanyikan, karena tidak ada orang bisa mengerti
Lagu kebangsaanmu selain bangsa sendiri. Ini bukan lagu nasional. Lagu pujian, nubuatan. Saya bilang sama mereka, munculkan. Mereka dengar saya. Muncullah sebuah CD yang berjudul Wei Zi Ai de Tudi, atau Bagi Bangsa Ini. Lagunya yang ada di dalam ini pula, judulnya Doa Kami oleh Sari Simorangkir. Banyak diterjemahkan tuh lagu-lagu. Lalu diluncurkan menjadi best-selling album. Sampai di interview TV-TV sekuler segala di Taiwan. Sampai dinyanyikan ketika Taiwan mengalami banjir bandang. Banyak orang aborigini yang mati di pegunungan. Mereka nyanyikan lagu Taiwan Wo Ai ini. Itu salah satu ciptaan dari in-house sendiri waktu itu. Lalu Tuhan ingatkan saya waktu saya berdoa saat itu. Engkau sudah memberitahu kepada bangsa lain untuk cinta bangsanya. Sekarang waktunya kau perhatikan bangsamu. Saya sadar tersentak. Saya kumpulkan tim, kita harus bikin ini. Ini bukan album demi penjualan. Bukan itu. Kami tidak seiseng itu, hidup kami itu berharga waktu. Tidak mungkin kami buat suatu proyek yang asal-asalan, abal-abalan untuk penjualan. Bukan. Tapi ini ada pesan Tuhan di dalamnya. Bagi Anda juga bisa beli bagi orang lain. Ada pesan Tuhan di dalamnya. Ya. Nanti kalau Anda dapatkan CD ini sebelum saya masuk ke sini, saya mengalir dulu. Anda bisa, kalau Anda punya mall, setel di mall Anda. Toh sebagian besar di sini semuanya bisa netral. Anda bisa dengarkan, ajarkan. Kalau enggak orang Kristen yang ajarkan, siapa lagi? Kalau ada anak-anak Tuhan, siapa yang paling mengerti kasih tak bersyarat atau agape itu? Kita, saudaraku. Harus kita, kalau Anda punya toko, punya hotel, setel. Ya, di tempat kerja Anda. Nanti orang kan bertanya apa itu, Anda kan bersinar terang. Wih, orang Kristen cinta sekali dengan bangsanya. Waktu saya cerita-cerita tentang ini, dengarkan lagu, waktu itu berjalan di satu tempat, bukan sopir sendiri, sopir orang lain, bukan orang Kristen. Dia dengarkan percakapan kami. Saya bisa lihat dari spion kan. Diam-diam mata saya sipit begini. Tapi mata saya jauh Raja Wali. Saya bisa lihat di mulutnya, bibirnya, dia seperti tersenyum sembunyi-sembunyi. Mungkin dia mengagumi. Ini kan orang Tionghoa. Kok bisa cinta Indonesia? Ini kan orang Kristen, bukan mayoritas. Kok bisa kayak gitu kalau bicarakan negara? Sedangkan kami, segala different suku, berbeda suku. Di Indonesia ini ada orang yang berkata, ini pendatang, ini pribumi. Nggak ada. Tidak ada orang yang memiliki bumi, cuma Tuhan. Kita semua pendatang. Kan kita semua pribumi, termasuk saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang penting itu ini, hatinya mengerti visi Allah. Yang penting ini, siapa lagi kalau bukan orang Kristen? Harus seperti Nabi bersabda. Yang mengambil tekad, yes, kita harus ajarkan kepada dunia, kepada negeri sendiri, bahwa anak-anak Tuhan punya misi dari Tuhan Yesus untuk berdoa bagi bangsanya. Amin. Kita lihat dulu yang namanya Indonesia di hatiku, nubuatan bagi bangsa ini. Ayat judulnya kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi kita juga bisa katakan kemuliaan Indonesia yang akan datang. Katakan amin. Ayat 1 sampai ayat 7 saya bacakan dulu seluruhnya ya. Oke. Siap? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan amin setiap akhir ayat. Lebih sungguh-sungguh lagi amin ya. Yang live streaming kok nggak keras suaranya. Saya nggak dengar apa-apa. Saya mau dengan iman mendengar Anda. Sekali lagi semua kita sini ngomong amin. Di sana juga bilang amin yang keras. Kalau setiap akhir ayat, oke? Sekali lagi katakan amin. Puji Tuhan. Saya ulang lagi ayat pertama sampai ayat 7 ya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Dan sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Ini prosperity saudara. Harus aminnya keras juga.
Orang-orang yang susah finansial hari-hari ini. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Amin. Yang terakhir aminnya harus jagat raya. Segala kambing domba Kedar akan berimpun kepadamu. Yes, jiwa-jiwa. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan gereja, rumah keagunganku. Gereja berkata, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Come on, glory to God. Praise the Lord. Woo. I love it. I love God. I love God's word. Ayat pertama. Saya beri pelajaran di ayat 1 dan 2, suatu pewahyuan yang indah. Bangkitlah. Katakan bangkitlah. Wow. Bisa nggak dengar dalam roh kita Tuhan sedang berkata, bangkitlah Indonesia, orang-orang Indonesia. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah di sini adalah talitakum. Ingat ketika Yesus membangkitkan seorang anak muda, seorang anak kecil dari kematian, dia berkata, talitakum, bangkitlah anak. Dan seketika itu juga anak itu bernafas senyawa kembali ke dalam raganya. Hal yang sama yang Tuhan katakan, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat, terpuruk, atau telat. Di mana ada segelintir orang, 7.000 orang yang tidak mencium kaki Baal, 7.000 nabi di dalam sebuah bangsa Israel, contohnya waktu itu di samping Elia. Maka bangsa itu punya pengharapan masuk di dalam terang Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini iman kita, doa kita, air mata kita adalah taburan? Itu benih awal kebangunan rohani yang akan bersambung kepada transformasi di segala linear. Kita adalah harapan negara ini. Kata bangkitlah. Ini adalah nubuatan bagi kita. Bahwa bangsa Indonesia di tahun-tahun ke depan akan benar-benar bangkit. Tapi untuk Indonesia mengalami kebangkitan, seperti yang saya katakan, harus dimulai dari kita sebagai benih atau sebagai taburan. Apa yang harus kita taburkan? Apa dulu ya? Mari kita lihat berikutnya dikatakan menjadi teranglah. Ingat gak penciptaan alam semesta ketika pertama kali pada mulanya adalah firman. Maka berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada lewat perkataan. Hati-hati gunakan mulutmu, hai orang Indonesia. Lebih tepatnya, lebih spesifiknya, hai orang Kristen Indonesia. Mulut kita, mulut Anda dan mulut saya mengandung kuasa. Karena itu dikatakan menjadi teranglah adalah job desk kita yang pertama. Atau menjadi tugas perdana setiap orang Kristen. Yaitu untuk mengucapkan berkat senantiasa atas negeri sendiri. Karena sejahteranya adalah sejahtera kita. Kenapa kita mengutuki bangsa sendiri? Saya tahu bangsa Indonesia jauh dari sempurna. Indonesia banyak kelemahannya. Hukum peradilan. Dan juga dalam pemerintahan. Dalam segala linear masyarakat. Ada setannya. Saya tahu, masa nggak tahu borok negara sendiri. Tapi kita orang Kristen disumpah mulut kita. Kita tidak boleh mengucapkan hal lain kecuali berkat. Menjadi teranglah, ini adalah perintah Allah untuk membangkitkan Indonesia. Harus pertama-tama dari mulut orang percaya. Mengucapkan berkat atas negeri sendiri. Karena sejahteranya sejahtera kita, mengapa mengutuki? Katakan kanan kirinya, ucapkanlah berkat. Ya. Kadang-kadang kita orang Indonesia, yang Kristen malah jangan ikut-ikut dengan dunia. Kadang-kadang kita tanpa sengaja, kita mengutuki bangsa sendiri loh, bahkan mentertawakan. Orang-orang Indonesia paling pintar ciptakan joke atau lelucon tentang negeri sendiri. Ada beberapa yang memang lucu sekali. Sekalipun saya mau ketawa, saya tahan tawa. Karena saya imam di dalam dunia ini. Anda juga. Kalau ada orang cerita sesuatu lelucon tentang Indonesia, tahan tawa Anda sekalipun selucu apa. Karena nggak lucu. Ada cerita-cerita tersebut kelihatannya menyinggung orang Indonesia tertentu atau menyinggung fakta realita di negeri sendiri. Tapi tahu nggak, ketika Anda mentertawakan
negeri sendiri, Anda sedang tertawakan papa mama. Papa mama Anda orang Indonesia kan? Anda tertawakan suami Anda sendiri, istri Anda sendiri, bahkan Anda mentertawakan anak Anda, bahkan Anda mentertawakan diri sendiri. Itulah sebabnya lelucon tentang Indonesia tidak pernah lucu. Kalau Anda mau ucapkan sesuatu, ucapkan berkat. Kalau tidak ada berkat yang diucapkan, jangan ucapkan apa-apa. Mulut Anda mengandung kuasa. Menjadi teranglah adalah perintah untuk mengatakan perkataan-perkataan Tuhan atas negeri sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Nah, itulah sebabnya kita belajar untuk mengucapkan kata-kata yang positif. Bagi saya ya, orang tanya Indonesia itu apa? Saya dilahirkan di mana? Itu bukan pilihan saya. Saya tidak memilih kok. Tiba-tiba dari sini. Tapi cinta itu keputusan hati. Bagi saya Indonesia bukan hanya tanah air. Tanah air itu bukan geografi. Bagi saya bukan semata-mata itu. Tanah air itu bicara tentang manusia. Bukan manusia debu tanah. Dan juga dalamnya adalah darah. Saya beritahu kepada Anda. To me, Indonesia is people. Orang tua saya orang Indonesia. Mertua saya orang Indonesia. Anak saya orang Indonesia. Istri saya orang Indonesia. Anda orang Indonesia yang saya sangat cintai. Orang-orang yang saya pedulikan orang Indonesia. To me, Indonesia is people. Itulah sebabnya siapa menghina Indonesia, saya tidak akan tertawa. Karena itu berarti menghina papa mama saya. After all, we are Indonesians, you know. Kita orang Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sekarang belajar untuk mengerti isi hati Tuhan dulu. Tuhan ingin memakai mulut kita untuk bersyafaat, untuk bernubuat. Katakan bersyafaat dan bernubuat. Ya, tanpa harus jadi nabi, kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan Tuhan. Janji-janji Tuhan. Karena kita tahu kalau sampai Indonesia diberkati, siapa yang akan diberkati? Sejahteranya kan sejahtera kita. Kan bumerang kembali. Kalau kita ucapkan berkat, kalau itu yang kita tabur, kita tuainya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari buat komitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Kita lanjutkan. Sebab terangmu datang. Saya suka kata terangmu datang di sini berarti Indonesia, ada sebuah janji Indonesia akan jadi spotlight internasional. Bukan untuk hal-hal yang buruk terorismenya. Mari kita berdoa. Firman ini digenapi. Terangmu datang itu berarti akan berada di dalam spotlight. Indonesia akan dikenal karena hal-hal yang baik. Dari Indonesia akan muncul hal-hal yang berguna. Kita berdoa supaya terang Tuhan itu datang, supaya berkat Tuhan datang. Nanti ya, pada waktu Indonesia semakin diberkati ke depan ya, orang-orang dunia akan salah paham. Mereka kira ini karena berkat demografi, ini karena itu dan ini, itu karena apalah. Tapi sebenarnya kita tahu jawabannya. Terang Tuhan datang, itu karena berkat Tuhan. Orang dunia nggak akan ngerti rumus teorinya. Mereka kira ini kebetulan, atau rumus-rumus tertentu yang dilakukan oleh menteri-menteri tertentu. Atau mungkin pemerintah dapat kebijakan tertentu, itu semua karena doa. Maka mereka mendapatkan hikmat Allah. Tahukah Anda Koresi di perjanjian lama? Itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi dipakai untuk memberkati orang Israel. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan di perjanjian baru dikatakan berdoalah bagi negeri, berdoalah bagi raja, berdoalah bagi pemerintah. Nggak harus orang Kristen dalam pemerintahan. Tapi kalau ada orang Kristen yang berdoa, orang non-Kristen dalam pemerintahan pun akan dipakai Tuhan untuk mensejahterakan rakyat dan untuk membuat keputusan yang takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Memang secara individu kalau mereka mati, kalau orang tidak kenal Yesus ya binasa, tidak akan diselamatkan. Tapi secara institusi, konstitusi Allah bisa mempengaruhi karena ada Esther, Daniel, karena ada Yusuf di dalam istana raja. Tahukah kita, syafaat dan nubuat kita ini akan mempengaruhi semua orang di dalam semua pemimpin bangsa ini. Itulah sebabnya terangmu datang. Dunia akan salah paham, dikiranya teori tertentu yang berhasil. Mereka tidak akan pernah melihat bahwa itu akibat doa. Itu akibat doa. Mereka akan melihat kenapa ya Indonesia berbeda ya. Apa yang beda? Mereka tidak akan bisa menemukan. Sebab orang-orang dunia tidak bisa melihat perkara-perkara roh. Karena itu di dalam gereja ini saya jelaskan pada Anda. Kalau Anda mau lihat Indonesia makmur, diberkati, anak-anak Indonesia dibangkitkan. It starts with you, with your confession, with your prayer. Dimulai dari confession atau pengakuanmu, dimulai dari doa-doamu. Lalu perkataan berikutnya, dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kata kemuliaan di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah kavod. Ya, kalau orang Jawa gampang mengingat ini, karena kavod itu artinya abot. Benar artinya berat.
kemuliaan, kalau kita bilang kemuliaan, glory itu artinya beratnya Allah. Itu bukan bicara tentang beban atau stres. Itu bicara tentang kualitas. Anda lihat nggak? Kalau orang itu punya kualitas, bicaranya berbobot. Dan tidak ada orang yang berani meremehkan. Nggak hanya bicaranya. Ada orang tertentu yang postur berdiri, tubuh jalannya pun berwibawa. Ini orang rasanya baru lihat pertama kali, kita sudah tahu there is more than meets the eye. Ada lebih banyak, lebih dalam daripada yang kelihatan kasat mata. Itu kavod. Hidup manusia yang kualitasnya per gramnya emas dengan per gramnya kapuk ya beda. Kavod itu yang emas murni itu. Per gramnya itu dihargai. Dan dihargai setinggi-tinggi. Kalau Tuhan mengangkat derajat sebuah bangsa karena doa, karena umat Tuhan terlebih dahulu yang menjadi berkat, derajat bangsa itu akan ditinggikan. Sehingga bangsa itu di dunia tidak akan diremehkan. Sedangkan kata kutuk dalam bahasa aslinya, sebenarnya artinya ringan. Ini bukan bicara tentang langsing. Ya, ini bukan bicara tentang berat badan. Kalau ada orang berkata, orang itu dikutuki, orang itu ringan hidupnya. Kemana-mana diremehkan. Dianggap enteng sama orang. Menjadi bahan tertawaan. Tidak direken istilahnya, tidak digubris saudara. Saya berdoa Indonesia sebagai bangsa dan orang-orang Indonesia. Dan dimulai dari gereja-gereja di Indonesia. Tidak akan diremehkan bangsa-bangsa. Kadang-kadang manusia itu sukanya demonstrasi. Saya doa sifat itu pergi dari bangsa kita. Harga kita yang tentukan sendiri bro. Tidak perlu demonstrasi. Kalau kita mahal, akan kelihatan mahal. Saya mau beritahu kepada Anda. Nilai kita yang tentukan bersama dengan Tuhan. Dan orang kan tahu, orang ini jangan diremehkan. Orang ini jangan dianggap enteng. Ingat gak Tuhan bilang apa sama Yeremia? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, menganggap engkau mudah. Jangan katakan kamu masih muda maksudnya. Itu sama dengan mengatakan, jangan kamu membiarkan dirimu diremehkan orang. Ini bukan berarti kita protes jikalau kita dihina, bukan. Daripada protes-protes, demonstrasi-demonstrasi, benahi diri. Lama-lama orang yang meremehkan Anda yang akan diremehkan. Orang yang merendahkan Anda akan gigit jari sendiri. Kita diajarkan sama Tuhan, Paulus ajarkan sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau mudah. Tapi dalam segala sesuatu, tunjukkan lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat pencapaianmu, lewat pengetahuanmu, lewat kekudusanmu, lewat perkataanmu, tunjukkan your true value, nilaimu yang sesungguhnya. Nggak usah mencari hormat manusia. Tapi kalau manusia mau meremehkan Anda, harus dengan fitnah, karena mereka tidak menemukan sesuatu yang remeh atau enteng dalam hidupmu. Semuanya kafot, semuanya berat, semuanya kualitas. Saya berdoa, Indonesia diangkat demikian rupa oleh Tuhan. Dan itu akan selalu berjalan berdampingan seperti kiri dan kanan. Sekuler dan rohani tak terpisahkan saudara. Jika terjadi kebangunan rohani, otomatis masyarakat akan diberkati. Indonesia akan mengalami dampaknya bahkan secara sekuler. Ya, tidak hanya kerohaniannya bagus lalu bobrok secara bangsa. Kerohanian bagus pasti mempengaruhi bangsa. Nggak mungkin enggak kalau kita jadi terang dan garam. Saya berdoa secara menyeluruh, secara holistik. Indonesia akan kembali dikagumi oleh bangsa-bangsa dari segala sisi. Amin. Itu kavod. Itu kavod. Ada orang tertentu dalam kehidupan kita, lewat aja kita berdiri, nggak berani salami sambil duduk. Bukan karena orang itu menuntut demikian. Seluruh otot sendi, sumsum tulang kita berteriak stand up kalau ada orang itu berdiri dan salami. Itu kavod. Saya berdoa, di hari-hari ke depan, akan kelihatan Indonesia menang ini, menang itu. Sudah ada banyak sih, science, olimpiade ini, olimpiade itu. Sudah banyak. Nobel belum ada. Saya berdoa suatu hari ada dari Indonesia, Nobel Prize. Dari bidang usaha, dari bidang apapun juga. Saya berdoa orang-orang Indonesia menjadi jagoannya Tuhan di mana-mana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang remeh dan ringan. Mari kita ayat 2 lihat. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi.
Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Anda lihat gelap dan kelam menutupi bangsa dan bumi. Tetapi terang Tuhan terbit bukan atas bumi dan bukan atas bangsa. Tapi atasmu, pribadi saudara. Kalau saya lihat ini agak nggak klop. Kalau kamar Anda gelap ya Anda harus nyalakan lampu di sana. Ini sama dengan orang kalau lagi terkilir kakinya di sebelah sini tapi pijetnya dia bukan persis di area. Tapi di tempat yang lain. Hanya orang ahli yang tahu. Hanya Yesus yang tahu ketika terjadi ombak luar biasa. Dia bukan hardik ombaknya. Dia hardik anginnya. Perhatikan di kitab Injil. Yesus tidak berkata, hai ombak tenang. Dia berkata, hai angin diam. Masalah Indonesia itu bukan masalah ekonomi dan politik. Korupsi semuanya itu adalah masalah tidak takut Tuhan. Itu masalah rohani semua. Masalah Indonesia ini bukan kurang sumber daya alam. Atau kurang pintar orangnya. Orang Indonesia ini pintar. Jenius. Secara musik, secara bahasa. Oh my goodness, jarang ada orang yang seperti orang Indonesia. Orang Indonesia ini cepat adaptasi. Mereka adalah orang-orang yang disebut di Alkitab yang Yesus puji. Yaitu anak-anak dunia itu pintar di lapangan atau street smart, itu orang Indonesia semua. Tidak kurang, masalah kita itu masalah rohani. Karena itu Tuhan berkata, kenapa negerimu kelam? Kenapa bumimu gelap? Terang Tuhan harus terbit atasmu. Ini bukan kepada geografis, tapi kepada orang. Tahukah Anda bahwa Tuhan mau memulihkan Indonesia lewat anak-anak Tuhan? Dan Indonesia akan pulih dari problemanya bukan karena program, tapi karena Tuhan akan meluncurkan anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan, di dalam bisnis, dalam usaha, di dalam segala perkara. Amin. Siapa di sini mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan itu di hari-hari ke depan? Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Ya, dari sini saya pelajari that God wants to raise His children in the days to come. Tuhan He wants to raise His church, gerejanya. Saya akan masuk sekarang kepada 5 nubuatan spesifik tentang Indonesia yang saya dapatkan ketika saya berdoa. Dimulai dari ayat ketiga, kita baca ayatnya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 1, nubuatan pertama waktu saya berdoa, saya terima kata-kata ini, saya tuliskan di sini. Pengunjung ke Indonesia akan membludak karena turisme, yang ini sudah mulai dari dulu, karena indah alamnya, tapi juga karena konferensi internasional bergengsi, itu tidak tentu rohani, tapi itu juga yang sekuler, yang sifatnya dunia, akan menjadikan Indonesia tempat pilihan. Saya doa aja berangan-angan, kan tidak ada yang mustahil, Rio aja bisa meskipun ada Zika. Suatu hari siapa tahu Olympics di sini. Ya, tapi kita harus mentas dulu dari negara ketiga. Cukuplah dengan angka itu, masa 3 dulu melulu. Sudah waktunya kita menjadi negara berkembang atau apa. Dan lebih daripada itu, pengunjung ke Indonesia akan membludak karena kebangunan rohani. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini nubuatan pertama yang saya terima waktu saya sedang sembahyang, waktu saya berdoa dan syafaat bagi negeri. Dan saya sampaikan kepada Anda, supaya roh kita sama. Yang kedua, di ayat yang keempat, kita baca ayatnya. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Tunggu dulu, mereka sini siapa ya? Turis ya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Baca lebih lanjut, kita tahu mereka bukan turis. Mereka adalah suku-suku bangsa Indonesia sendiri. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Ini anak negeri. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Nubuat kedua yang saya terima adalah orang-orang Indonesia di luar negeri akan banyak yang pulang ke tanah air tahun-tahun ke depan. Karena panggilan Tuhan, bukan karena masalah. Atau karena jadi buron. Atau karena pakai kredit card mau lari, nggak mau bayar. Karena panggilan Tuhan. Khususnya anak muda. Dan keluarga muda yang punya kepandaian. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri salah satu dari kategori ini. Pak Kaleb juga, dan banyak di sini pula yang pulang ke negeri. Untuk membangun, bukan karena tidak bisa survive di luar sana, atau tidak bisa bekerja. Bukan karena masalah. Ini nubuatan Allah. Akan ada orang-orang Indonesia seperti ini. Tahu nggak, sekarang ini yang live streaming juga ada beberapa orang Tuhan bicara sama Anda sekarang, Huecia. Yang seringkali kita hanya melihat berita yang buruk-buruk. Berita itu paling menjual
kalau kalau koran atau TV apa saja yang namanya berita itu lebih menjual kalau negatif. Di sini loh di Indonesia, nggak ada apa-apa, nggak seperti yang Anda takutkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Indonesia diberkati Tuhan. Banyak orang-orang luar negeri, orang Indonesia yang merantau di luar sana. Kalau memang Tuhan panggil Anda di sana lain cerita, tapi sebagian besar Anda dipanggil pulang ke Indonesia. Membangun negeri ini. Jangan negatif, tempat paling aman di seluruh dunia itu bukan di Indonesia maupun di Amerika. Bahkan tempat yang paling aman bukan di Swiss atau di Belanda. Bahkan Irak pun, bahkan di Afghanistan pun bisa sama aman. Yang penting di sini, tempat teraman di dunia adalah tempat di mana Tuhan mau Anda berada di sana, di mana Anda ditempatkan. Dan kalau Indonesia paling aman bagimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin ada yang nonton dari Sapporo ini. Mungkin ada yang nonton dari Moskow. Mungkin ada yang nonton dari mana-mana. Ini beneran ribuan orang kalau live streaming itu ikutin Gereja Mawar Sharon punya. Ya, saya tahu ini kamera satu pasti dipakai karena ini langsung ke wajah saya. Coba semua menghadap ke sana. 1, 2, 3 serukan. Huija. Suruh mereka pulang. 1, 2, 3 ayo. Huija. Yang lebih sungguh-sungguh, mereka nggak yakin nanti ya. 1, 2, 3. Huija. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pulang, come on home. Banyak peluang, banyak lowongan. Di Indonesia Anda tidak akan nganggur. Tuhan pasti punya gawe buat setiap kita. Amin. Lihat kita sekarang ayat yang kelima. Nubuatan yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berheran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini prosperity, ini kemakmuran. Tapi jangan kita itu mau yang gampangan. Kadang-kadang orang Indonesia terpancing di area itu melulu. Maunya hanya menerima. No. Tuhan tidak akan memberi kita money. Sudah berhenti kita berharap bantuan dari kanan kiri. Orang Indonesia harus bisa berjuang sendiri. Karena kalau Tuhan ada di negeri kita akan jadi berkat. Terutama gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tidak boleh punya mental budak atau mental murahan. Atau punya cara pandang yang sempit, apalagi iri hati. Kelimpahan akan nanti dari seberang laut beralih kepada kita. Tapi kita harus kelola dulu 5 roti 2 ikan kita. Jangan tunggu pinjaman. Kelola yang kau punya, orang lain akan tergiur karena melihat Indonesia diberkati. Dan ekonominya maju. Mereka akhirnya berkata, boleh nggak gua ikut? Supaya saya ikut meraup sesuatu keuntungan untuk kami. Nggak apa-apa, asal win-win. Bapak Ibu Saudara, orang Indonesia cuman satu hal kurangnya. Sumber daya alam, kekayaan alam, kepinteran. Oh my goodness, orang Indonesia itu pinter-pinter. Kita cuman gagal mengelola. Dan siapa yang harus mengelola kalau bukan pengelola kerajaan Allah, yaitu anak-anaknya. Yang memulai menunjukkan caranya. Ini luar biasa. Tuhan tidak akan izinkan money grow on trees. Tuhan akan izinkan uang tumbuh di atas pohon. Yang dimaksud dengan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Waktu saya doa untuk itu, saya dapat sebuah nubuatan. Tapi kita baca dulu the rest of the verse. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini dia. Nubuatan yang ketiga yang saya dapatkan. Asing akan menanam modal. Yes. Akan ada cash flow. Jadi Bapak Ibu sekarang yang lagi ngos-ngosan secara ekonomi, kuatkan hati. Tak lama lagi. Katakan kanan kirinya. Tak lama lagi. Tidak lama lagi. Asing akan menanam modal. Ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri karena Indonesia diberkati dan ekonominya maju. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya tidak akan sembarang berbicara. Saya tidak kasih hal-hal yang enak di telinga. Ini hasil dari doa saya secara pribadi untuk Indonesia. Saya sampaikan kepada Anda, ini yang terkini. Saya yakin segenap hati. Semua ini sementara saja. Saya tidak berkata gini tiba-tiba Indonesia jadi sorga. Atau tiba-tiba jadi sempurna, enggak loh ya. Yang namanya ekonomi ya selalu roda-roda berputar. Tapi banyak hal Indonesia akan diluputkan. Karena ada gereja yang berdoa. Ada umat Tuhan yang menabur berkat. Ada umat Tuhan yang mengucapkan berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Ela. Garis bawahi kata sejumlah besar dan unta-unta muda. Wow, kalau besar itu bukan kecil. Kalau Tuhan bilang besar, firman Tuhan bilang gede, itu pasti gede. Orang Surabaya paling enak kalau ngomong gede, gede. Ini Jakarta juga dengar ini soalnya sekarang ya. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan.
serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Garis bawah itu memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Nubuatan keempat ini saya suka sekali karena ini jiwa-jiwa. Akan ada gerakan anak-anak muda yang besar. Dan revival puji-pujian dari Indonesia. Sejumlah besar unta-unta muda memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Semua yang digaris bawahi, kalau saya jadikan kalimat demikianlah bunyinya. Saya kira kebangunan rohani di Indonesia telah mencapai puncaknya. Indahnya ikut Tuhan itu kan begitu. Ketika kita kira kita sampai, ternyata kita baru boarding. Itulah sebabnya orang ikut Tuhan gak boleh lekas puas. Merasa cukupkan diri dan bersyukur pada Tuhan, itu harus. Puas tidak boleh. Ya, konten boleh, satisfied jangan. Saya ikut Tuhan itu, saya kira kebangunan rohani yang terjadi terakhir ini, yang saya sendiri sempat saksikan dan bantu pimpin kegerakan anak-anak muda akhir-akhir ini, yaitu sejak saya umur 18 hingga saya umur 41 sekarang. Saya kira itu yang sudah mutakhir. So saya melihat kebangunan rohani anak-anak muda di Indonesia. Waktu saya berdoa masuk hadirat Allah, Tuhan berkata kepada saya, masih akan ada lagi kegerakan anak-anak muda yang jauh lebih besar yang kau alami itu belum apa-apanya. Ikut Tuhan itu kan indahnya gitu. Kita kira kita sudah melihat semuanya, ternyata baru hanya melihat reklamanya. Saya berkata, wow Tuhan, berarti engkau harus pakai anak-anak kami sekarang. Kami sudah bukan usia 16, 15, 21. Saya kira aku sudah melihat semuanya. Saya tahu Indonesia pernah mengalami kebangunan rohani sebelumnya di kalangan anak-anak muda. Di Timor dulu, di daerah timur Indonesia, daerah Kupang situ semuanya. Ada satu bukunya. Ya, ada satu bukunya tentang kebangunan rohani. Malah kita yang di Indonesia nggak dengar ya kan. Karena itu mungkin zaman-zaman tahun dulu. Lalu Indonesia mengalami di kalangan anak-anak muda. Saya dengar cerita gimana Jawa Tengah dilanda Tuhan. Waktu itu ada sekelompok orang-orang, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang masih hidup hari ini. Cerita sama saya. Beliau-beliau ini ada di dalam tren itu. Terjadi gerakan sampai di dalam kereta api. Roh Tuhan melawat gerbong-gerbongnya itu. Orang bertobat semuanya, hanya anak-anak muda yang bergerak. Memberitakan Injil kepada orang-orang di samping kanan kirinya yang notabene semuanya adalah strangers atau orang yang tidak mereka kenal. Surabaya pernah mengalami kebangunan rohani. Ketika Pak Yusuf dulu mendapatkan gelar Yusuf Kledek Halilintar. Pak Yusuf juga pernah muda, jangan salah, sekarang masih muda. Mimpin pujian dan sebagainya, itu zaman muda-muda waktu kita semuanya masih ngedot. Lawatan Tuhan dari Surabaya, Anda tahu nggak? Banyak hamba Tuhan lahir dari Surabaya ini, hamba Tuhan besar hari ini. Ada Surabaya, ada terjadi di Jawa Tengah, ada yang terjadi di timur Indonesia. Wow, saya kira it's great already. Lalu terjadi kebangunan yang terakhir ini, anak-anak muda mengalami lawatan kayak begitu. Saya sendiri menyaksikannya dan berdiri. Sejak saya sendiri turut berserta dengan mereka sebagai anak muda. Hingga saya sekarang sudah masih muda tapi nggak terlalu muda. Saya kira sudah semua saya lihat. No! Tuhan bilang akan ada. Kata akan itu masa depan, ini nubuatan. Saya merinding terima nubuatan ini. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya begini, kamu akan lihat nanti. Anakku, engkau akan melihat. Di stadion-stadion terbesar di Indonesia, termasuk di Jakarta itu, Gor Bung Karno atau apa. Kau akan melihat, akan menjadi biasa. Akan diisi oleh orang-orang muda. Bukan berarti kebangunan rohani itu selalu KKR. Tidak begitu. Itu hanya manifestasi. Kalau darah Anda kotor, pasti akan keluar benjolannya. Atau pasti ada manifestasi lahirianya. Manifestasi lahirianya, stadion-stadion akan terbooking nanti, Anda akan lihat. Dan yang datang bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu, ratusan ribu. Dan itu bukan lagi big deal di Indonesia pada saat itu. Anda tahu, kita akan melihat kebangunan rohani yang besar dan puji-pujian dari Indonesia ini akan keluar ke mancanegara. Orang Indonesia itu memang secara natural sudah gifted. Anda tahu dua negara yang saya lihat sangat gifted secara musik. Satu Indonesia, dua Filipina. Di pinggir jalan itu yang ngamen-ngamen itu hebat loh itu. Itu apa namanya? Gitarnya, strum-strumannya itu hebat. Itu nggak main-main. Kalau nggak percaya Anda ke bukit doa-doa lalu Anda ngemper pergi ke Tretes, jagung bakar segalanya. Setiap makan 2 cokot.
2 gigitan selalu datang pengamen baru. Anda kasih 5.000, datang berikutnya langganan. Dan kalau mereka tahu Anda adalah pendeta, langsung nyanyinya lagu Indonesia di hatiku. By the way, yang pakai gitar tadi bukan pengamen, yang ini juga bukan pengamen. Ini anakku. Anda lihat nggak? Semua bisa musik orang Indonesia. Semua. Saya bilang semua ya, tentunya nggak harafiah, tapi begitu banyak. Saya di Taiwan, orang Taiwan tuh rapi musiknya. Kalau saya di Taiwan kayak begini, nih, saya diiringi main. Kalau saya nggak bisa sembarangan lagu, saya stres sekali karena Anda tahu saya ini orangnya spontan. Kalau di Taiwan ditanya dulu, Pitoy, Philip ini ditanya dulu, nanti mau nyanyi lagu apa segalanya. Karena mereka nggak bisa langsung durung dadak, begitu nggak bisa. Mereka harus baca camba, harus baca tauge. Nggak bisa berubah improvisasi. Sama Pitoy ini sekarang, Pak Pitoy ini. Saya bisa nyanyi lagu baru yang dia nggak tahu. Dia dengerin sebentar, ikut-ikut langsung main. Hanya orang Indonesia yang mainnya pakai telinga, bayangin. Main piano nggak pakai jari loh, telinga bunyi sendiri. Luar biasa itu telinganya itu. Oh, orang Indonesia tuh pinter. Karena itu kalau puji-pujian dari Indonesia itu nggak sepenuhnya saya harus 100% hanya dengan iman. Saya lihat modalnya 5 roti 2 ikan. Jelas kok. So waktunya nanti Indonesia tidak hanya menerjemahkan lagu dari bangsa-bangsa. Lagu kita kan diterjemahkan sampai Spanyol. Chinese sudah ke bangsa-bangsa yang lain. Karena dari sini keluar quality praise and worship. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang Indonesia itu tahu menyembah. Anda pernah lihat nggak? Dengar lagu-lagu dari Indonesia itu intim dengan Tuhan. Lagu-lagu yang dari luar juga bagus, tapi kelihatan bahwa orang Indonesia itu dalam hubungannya sama Tuhan. Kalau sudah punya hubungan sama Tuhan. Lagu-lagu yang lain itu bagus, lebih bahasanya, penataannya, kata-katanya itu smart. Orang Indonesia lagunya sederhana. Ya, sederhana, tapi melekat di hati. Happy Yayaya contohnya. Enggak. Orang Indonesia juga pintar bahasa. Very smart linguistically. Orang Indonesia ini pintar segalanya. Hanya ada satu bangsa di dunia ini yang bisa membuat lelucon bahasa-bahasa lain. Orang bule nggak pinter bahasa, hanya bahasa Inggris. Kebanyakan hanya satu language saja. Tapi kalau mereka ucapkan bahasa lain, itu sound funny. Ya, orang Korea nggak pinter bahasa lain. Inggris pun kecuali kalau mereka dari lahir atau dari kecil di situ, mereka bicara bahasa saya paling susah dengarkan teman-teman saya dulu waktu saya SMA di Kanada. Orang Korea, saya punya banyak teman Korea, kalau mereka bicara bahasa Inggris, saya bilang, are you speaking in English or Korean? Tapi orang Indonesia bisa tirukan segala bahasa. Jepang bisa, Korea juga bisa. Wis makan burung. Kita bisa tiru segala macam bahasa. Karena lidah kita ini lentur. Lentur. Ya, coba bayangkan. Kita bisa tiru logat Spanyol. Logat itu paling susah ditiru. Orang Indonesia bisa tiru semua. Tapi orang Indonesia, kita kalau nggak hati-hati, kita mudah malas untuk belajar kosakatanya. Mau logatnya ada, kalau tidak ada kosakatanya, Anda gimana komunikasi sama orang? Indonesia itu sudah punya modal. Cuma dibutuhkan gereja Tuhan untuk memberitahu, activate. Aktivasikan. Percuma Anda beli kartu perdana, tidak diaktifasikan, masukkan kodenya. Ini loh pinnya, saya beritahu kodenya. Faith and work. Much faith and a little work. And you're gonna make it. Ya, dimulai dulu dengan poin ke-1. Hanya ada satu bangsa pula yang suka guyon-guyon, bercanda-canda, mengejek bangsanya sendiri, itu Indonesia. Anda tidak akan pernah dengar orang Korea ejek bangsanya sendiri. Orang Korea sangat cinta, bangga bangsanya, negaranya. Hanya orang Indonesia yang bisa buat lelucon tentang Indonesia. Semua orang Indonesia ketawa, wah, padahal dia diejek. Jangan lakukan itu. Mulai hari ini Indonesia harus bangkit. Amin. Akan ada gerakan anak-anak muda yang besar dan revival puji-pujian dari Indonesia. Yang terakhir, ayat yang ke-7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ketahuilah bahwa Kedar Nebayot itu bukan domba. Ini kiasan saja. Tahu siapa Kedar dan Nebayot? Adalah anak ke-1, keduanya Ismail. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ada sebuah nubuatan terakhir yang saya terima, nomor 5.
Bunyinya begini, gereja-gereja di Indonesia akan sungguh-sungguh memberitakan Injil dan mengalami pertumbuhan yang fenomenal seperti gereja mula-mula yang setiap hari jumlahnya bertambah. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya beritahu kepada Anda sebuah kebenaran dari firman Tuhan, dari nubuatan ini. Akan muncul gereja-gereja baru. Saya berdoa selalu agar gereja Mawar Sharon selalu termasuk kategori ini. Akan tetap ada gereja-gereja lama, tapi yang masih bermentalitas lama, seperti kantung anggur yang lama, tidak akan diperbaharui oleh Tuhan. Hanya akan dipelihara oleh Tuhan, tidak diperbaharui, dipelihara. Karena mereka mau dikasih anggur baru juga percuma, akan selalu bocor, akan selalu mengoyakkan kantongnya. Jadi memang sekalipun sudah banyak gereja di Indonesia, saya bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa akan masih bermunculan gereja-gereja gelombang baru, gereja-gereja generasi baru, khususnya banyak wajah muda-muda. Gereja-gereja tersebut yang akan sungguh-sungguh memberitakan Injil, yang tidak puas dengan politik gereja ini. Saya berdoa agar gereja Mawar Sharon selalu merupakan kategori ini. Jangan sampai kita sekarang ini anggur baru plus kantong yang baru menjadi kantong yang lama, anggurnya pun menjadi anggur yang basi. Kita harus selalu diperbaharui. Dan saya bersyukur juga gereja-gereja baru terus berlahiran di dalam visi gereja Mawar Sharon. Akan muncul gereja-gereja baru ini. Sedikit memberi bocoran, bahkan Tuhan akan membawa kita ke mancanegara. 2018, mumpung semua live streaming. Gereja Mawar Sharon Singapura akan berdiri. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi bukan untuk menjangkau orang Indonesia saja. Orang Indonesia sudah waktunya menjadi negara misionaris. Saya beritahu kepada Pastor Moro kemarin, waktu beliau ada di sini, sekarang di Jambi, tidak live streaming. Tapi gereja yang digembalakan bersama dengan Pastor Robert sekarang lagi live streaming. GMS Medan, halo, shalom. Ketemu minggu depan ya, 2 minggu lagi. Nah, saya beritahu sama beliau kemarin. Saya beri waktu 52 kali hari Minggu. 1 tahun kan 52. Untuk jangkau orang Indonesia dan ubah mentalitas dari Indonesia untuk diri sendiri. Indonesia jadi misionaris. Saya minta 52 minggu jangkau Injil langsung ubah. Langsung muridkan mereka ke arah menjadi misionaris. Dari sana, setelah 52 minggu, tahun kedua mulai jangkau orang India di Singapura. Mulai jangkau orang Myanmar yang banyak di sana. Mulai jangkau orang Thailand di situ. Dan dari situ dapat modalnya, dilatih bersama beliau selama berapa tahun. Kirim tahun 2020 sekian akan ada gereja Mawar Sharon Thailand. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Akan ada gelombang gereja-gereja baru dengan wajah yang masih muda, yang tidak bermental lama. Mereka yang berani melihat status quo, menghormatinya, tapi tidak perlu menuruti caranya. Bukan memberontak saudara, tapi belajar taat sama Tuhan. Dan gereja-gereja ini akan sungguh-sungguh memberitakan Injil. Jikalau ada gereja bergantung lama, ini peringatan buat kita semuanya. Cepat perbarui hatimu sebelum Anda membeku. Sebab nanti jikalau tidak, Allah hanya memeliharamu, tapi tidak akan terlalu memakaimu. Apalagi membawa maju. Akan ada muncul gereja-gereja ini. Dan selain itu, akan terjadi pertumbuhan fenomenal. Some of the biggest churches, ini yang saya terima dalam roh saya. Gereja-gereja mega, bukan megah ya, yang paling mega. Gereja-gereja terbesar di seluruh dunia nantinya bukan lagi ditemukan di Korea. Tapi di Indonesia. Dan saya ngomong gini dengan senang dan sedih. Manis pahit kalau saya bicara seperti ini. Saya cinta segala bangsa. Hati saya ini Anda lihat ada benderanya, nggak cuma merah putih. Indonesia di hatiku. Tapi dari sini bendera lain ku kasih. Saya sedih untuk Korea. Kalau Korea tidak segera berbenah diri, saya belum ada kesempatan aja untuk ke sana. Nanti kalau Tuhan izinkan ke sana, saya pasti beritahu mereka terus terang apa adanya. Saya tidak akan memberkati bangsa sendiri at the expense of bangsa orang lain atau dengan mengutuki negara lain. Tidak akan. Tapi saya memberi comparison. Selama ini yang kita kenal adalah gereja-gereja terbesar di Asia, apalagi itu di Korea. No, let me tell you. Ini yang Roh Kudus katakan kepada saya. Saya terima di dalam hati saya, dalam roh saya waktu saya berdoa. Anda akan mulai melihat
gereja jumlahnya bukan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Itu akan mulai terdengar dan mulai banyak di Indonesia. Anda akan lihat nanti di tahun-tahun ke depan. Catat, record ini. Anda akan lihat ke belakang tahu bahwa sudah dinubuatkan. Amin? Amin? Well, tadi bicara tentang anak-anak muda tadi, saya lupa singgung sama Anda. Ini pun ya, akan ada gerakan anak-anak muda yang besar ini pun tidak terlalu sebuah surprise atau kejutan. Secara manusiawi aja, Indonesia diberkati dengan demografi yang luar biasa. Tahukah sekarang saudara, 60% dari 240 juta penduduk Indonesia, semuanya before 30, di bawah umur 30 tahun. Dari tahun 2030 ini adalah cetusan ilmuwan. Pengamat-pengamat dunia ini bukan bahkan dengan iman. Belum dengan iman. Dengan iman bisa jadi apa itu kalau sudah ada kayu bakarnya tinggal dikasih apinya itu bisa kebakaran. Tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara nomor sekian, 1 digit bukan 2 seperti nomor 10, 11, 12, nomor sekian ekonomi power di seluruh dunia. Coba bayangkan, sekarang 1 juta bayi lahir. Itu berapa pekerjaan baru, inovatif baru yang akan muncul? Itu berapa banyak di antara mereka akan jadi pengusaha? Berapa banyak di antara mereka akan menjadi seorang seniman yang pengaruhi budaya? Berapa banyak di antara mereka akan jadi pendeta? Seperti saya katakan tadi pagi, jangan banyak-banyak. Coba bayangkan, Jepang is dying. Tidak menikah, semuanya. Tahun sekian, 2030, semuanya akan manula. Singapura juga sama, karena itu Singapura membuka pintu demikian rupa agar apa? Agar orang-orang China datang masuk. Mereka yang mau punya anak, karena di China mereka hanya bisa punya 1 bukan, dahulu. Masuk ke sini. Semua negara desperate sekalipun negara kuasa besar luar biasa. Eropa. Indonesia. Siapa takut? Beranak cuculah. Merdeka. Dunia aja tahu kita diberkati dengan demografi yang menjadi irian. Yang membuat banyak bangsa mengiri dengan kita. I love it. I love it. Kita sebagai gereja ada di golden era di Indonesia, era emas. Anda yang di dalam dunia bisnis, Anda jangan berkata, aduh susah sekarang, susahlah sekarang. Merangkaklah sekarang. Tapi berharaplah sama Tuhan. 2030. Yang beli produkmu bukan 1 orang 100.000, tapi 1 juta, 100 juta, tidak tahu berapa anak-anak. Oh my goodness. Pada saat itu Indonesia seperti apa? Kita diberkati with people and that people are in God's heart. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Catat semua yang saya sampaikan tadi. 5 nubuatan ini. Kalau terjadi, pasti terjadi. Anda akan ingat kembali bahwa ternyata negara kita tercinta selalu ada di dalam nubuatan Allah. Mari kita semua bangkit berdiri. Selain nubuatan yang saya terima, yang saya catat, yang saya tampilkan di hadapan Anda, ada sebuah doa yang saya ucapkan untuk Indonesia yang saya catat bagi Anda. Nanti kita lakukan seperti ini. Ada klipnya di depan. Anda dan saya baca bersama-sama sebagai doa. Bisa ya? Oke, kita baca pelan-pelan. Setiap klip kita katakan amin yang keras. Kita mulai yang pertama. Munculkan di depan. Ya, are you ready? Kita baca bersama-sama. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Katakan Tuhan, 1, 2, 3. Tuhan, kami berdiri bagi bangsa ini dan meminta untuk Indonesia, titik 2, oke? Apa aja yang kita minta, mari kita minta sama Tuhan. Tuhan ada di sini sekarang, lanjut. Nggak usah bilang lanjut sendiri ya di multimedia. 1, 2, 3. Pemerintah yang takut akan Tuhan. CEO yang memajukan ekonomi. Amin. Pabrik-pabrik yang memproduksi barang bagi bangsa-bangsa dan lowongan kerja untuk rakyat Indonesia. Katakan. Ini akan ada yang buka pabrik nanti. Anak-anak Anda dididik yang baik. Jangan suruh main game terus. Nggak bisa jadi CEO gini terus game. Oke? Ajari yang benar. Kasih waktu. Hari Sabtu cuman setengah jam. Mau marah sekarang. Benci sekarang, nanti jadi biasa. Mending Anda cinta sekarang, simpan rotan.
nanti jadi kecanduan. Anda harus punya visi. Anak-anak Anda akan buat pabrik yang dinikmati oleh bangsa-bangsa. Barangnya, lowongannya dinikmati rakyat Indonesia. Oh, ramakabata besya. Ya, maramata kayasya. Lanjut. Hukum dan peradilan yang sesuai konstitusi dan menjalankan keadilan. Media yang mempromosikan hikmat dan kebenaran. Katakan. Amin. Oh, haleluya. Oh, saya berdoa koran-koran, radio-radio, televisi-televisi mulai di-redeem oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dibeli tuh. Nanti kalau sudah punya duit, koran apa koran, beli tuh. Semoga Anda diberkati demikian rupa Anda tidak perlu dapat uang dari situ untuk memeras orang. Supaya kita beritakan adalah hikmat, keadilan. Oh, jadi Anda sekarang tahu kan? Selama ini kita kira Tuhan tidak memberkati kita. Oh, Tuhan sudah tidak bisa nunggu sebenarnya. Kita aja yang belum siap. Oh, I pray for you people. I pray for you. Saya berdoa. Lanjut. Pendidikan, buku, perpustakaan, dan universitas yang melahirkan para pemikir dan pemimpin yang besar dan benar. Katakan yang keras, amin. Amin. Haleluya. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Modal untuk membangun usaha kecil hingga menengah di bidang jasa, seni, dan budaya yang menarik orang tua maupun anak muda. Katakan amin. Oh, haleluya. Haleluya. Ini yang kita minta dari Tuhan. Berikutnya, tidak kalah penting. Tuhan, kami minta ini. 1, 2, 3. Pertobatan dari mentalitas yang miskin, pikiran yang sempit, serta iri hati. Lanjut dulu. Lanjut, next. Dan keberanian untuk meraih kesempatan dan mengejar keberhasilan, serta hikmat untuk menabung dan menginvestasikan. Katakan amin dulu. Amin. Agar Indonesia menjadi kuat dan menjadi berkat dalam segala kelimpahannya bagi bangsa-bangsa berikutnya. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Praise the Lord. Come on. Dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, lihat kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan dengan iman, kami rindu melihat Indonesia pulih dan sembuh. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Angkat-angkatmu bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
dan nubuatkan, katakan, kami tahu hatimu. Yeah! Lagi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu. Kami tahu hatimu. Ada di bangsa ini, lagi sekali. Ada di bangsa ini. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Kami tahu hatimu. Ada di bangsa ini. Tuhan, beri kami kebangunan rohani. Indonesia akan melihat revival yang besar. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada. Aku imani sesuatu yang besar pasti terjadi dan berubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Amin. Waktu terbaik untuk meluncurkan sebuah nubuatan dan pesan Tuhan adalah ketika urapan Tuhan sudah matang dalam sebuah ibadah. Now is the time. Kita akan meluncurkan album ini. Saya persilakan terlebih dahulu, tentunya Pak Yusuf dan juga Pak Kaleb maju ke sini dulu, termasuk Pak Yudi yang sebagai Ketua Departemen PAW Gereja Mawar Sharon, dan last but not least, Vesi. You can come here please, sebagai produser daripada album ini. Kasih tepuk tangan. Saya tergerak, Vesi sini sebentar. Ngomong harapanmu apa dari album ini di tangan bangsa Indonesia? It's okay. Kita banyak tisu. Ya, tadi saya cerita sama Ko Philip tadi malam pun, saya amazed gitu loh. Apa yang Ko Philip tadi cerita tadi malam itu yang Tuhan ngomong sama saya. Tuannya sama soalnya. Terus lanjut. Saya percaya lewat album ini Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa. Saya percaya revival besar akan terjadi di Indonesia. Amen. Saya percaya dan saya mau go sampai akhir hidupnya kita tetap dipakai Tuhan. Amin. 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 Dan semua gereja kita tetap setia sampai akhir. Ya, Amin. Amin, Ves. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya persilakan Pak Kaleb dulu untuk berdoa atau mengucapkan sesuatu juga sebelum nanti Pak Yusuf juga merestui. Jika hari ini Anda emosional mendengarkan firman Tuhan dan Anda terinspirasi dan hati Anda benar-benar terbakar untuk mengasihi bangsa ini, saya berdoa jangan pernah tinggalkan perasaan itu saat Anda tinggalkan ruangan ini. Karena penterjemahan dari urapan Tuhan di dalam ruangan ini bukan hanya di dalam ruangan ini, tapi terjadi dalam hidup Anda pada saat Anda keluar dari tempat ini. Saat dari pekerjaan tanganmu, sikap Anda hidup, cara Anda melihat bangsa ini, dan bagaimana Anda hidup di dalam bangsa ini. Disitulah urapan Tuhan mengalir, disitulah kuasa Tuhan mengalir, disitulah engkau akan menjadi orang-orang yang merubah bangsa ini dan merubah dunia ini. Dan jika Anda membeli album ini dan Anda membawa pulang, jangan hanya beli album,
tapi hidupi pesan yang ada di dalamnya. Dan saya tahu kita semuanya dipanggil untuk merubah dunia dengan luar biasa. So God bless you. Amin. Haleluya. Mari kita arah kanan kepada Sidi. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai, Engkau sudah memberikan hikmat untuk Sidi Indonesia di hatiku boleh terlaksana, dan pada hari ini diresmikan, dan biarlah urapan yang baru kepada setiap Sidi ada, sehingga setiap orang mendengar bukan hanya menjadi pendengar, tapi mereka boleh menjadi pelaku firman, untuk mereka bangkit imannya, untuk mereka memiliki mengasihi bangsanya sendiri, bangsa Indonesia, dan akan memunculkan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pengusaha-pengusaha, banyak orang yang berprofesi untuk mereka maju, mereka boleh menaik bangsa ini, bangsa kami, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdampak di luar negeri, dan boleh menjadi perhatian, dan biarlah semua nama dipermuliakan, dan biarlah lagu-lagu ini banyak orang tergerak untuk memenangkan banyak jiwa, khususnya anak-anak muda maupun dewasa, untuk mereka boleh dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan CD ini dalam kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Indonesia selalu di hati, limpahkan rahmat-Mu, Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku, Indonesia selalu di hati. Mari Tuhan limpahkan rahmat-Mu, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku. Tepuk tangan yang dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita. Biarlah mulai saat ini akan terjadi kegerakan di bangsa kami ini Tuhan. Bangsa yang dalam nubuatan, dan biarlah rencana dan nubuatan-Mu akan terjadi dan digenapi melalui kami-kami ini, umat-Mu yang sudah Engkau tetapkan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, baik ada tempat ini, di overflow, di semua satelit di Indonesia maupun di live streaming dimanapun. Engkau tidak pernah beda-bedakan. Biarlah roh hikmat selalu menyertai mereka. Kasih karunia yang berlimpah ada pada mereka. Memampukan mereka boleh melakukan sesuatu yang terbaik. Bukan sisa, bukan asal-asalan. Tapi dengan otoritas yang Kau berikan, dengan Roh Kudus ada dalam diri mereka. Apapun mereka boleh berhasil. Di dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, di dalam studi mereka, di dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, akan menjadi berkat, akan berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Jamaah yang sakit Engkau sembuhkan oleh Yesus. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang patah semangat mereka bangkit, dan mereka ada terobosan baru untuk mereka melangkah bersama Engkau. Karena bukan kuat gagah mereka, tapi karena Roh Kudus yang akan berkarya, yang akan bertindak tepat pada menjadi mitra mereka untuk kegerakan jalan yang baru, jalan yang sudah Engkau bukakan. Mereka akan melangkah maju, dan biarlah semua nama Tuhan dipermuliakan. Berkati rumah dan keluarga mereka. Kalau sebentar kami berpisah, kami percaya Roh Kudus Engkau tidak pernah berpisah dari kami. Kami butuh Engkau, biarlah penyertaan selalu ada bersama kami di mana kami berada. Minggu-minggu yang akan datang, kami rindu, kami mau libatkan Engkau. Biarlah Engkau tahu apa yang Engkau mau untuk kami laksanakan, dan setiap perintah-Mu, setiap rencana-Mu tidak ada yang bisa mengagalkan, tapi rencana-Mu akan berhasil dan beruntung untuk tampil kami menjadi lebih dari Rabbana. Sehingga cepat kasih Tuhan akan ke tangan-Mu, dan terimalah kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Urapan Roh Kudus selalu menyertai, memimpin, memberkati dalam setiap aspek hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kata sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.